Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, berdirinya saya di sini akan sedikit menyampaikan materi tentang pengertian nuzulul Quran. Sebelumnya ada yang tahu nuzulul Quran di bulan apa? Bulan Ramadan, ya benar. Pertama, bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat muslim, salah satunya karena adanya peristiwa bersejarah yang dikenal dengan sebutan nuzulul Quran. Pengertian nuzulul Quran, malam nuzulul Quran yang merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan Gua Hiro di Jabal Nur. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan 610 Masehi. Sampai sekarang Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup dan landasan hukum agama Islam. Secara bahasa, nuzulul Quran berasal dari kata nazala yunazzilu tanzilan yang artinya turun cara berangsur-angsur, dan kata anzala yunzilu inzalan yang bermakna denotatif menurunkan, sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan nuzulul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sejarah malam nuzulul Quran. Nah, jadi sejarah malam nuzulul Qurannya yaitu peristiwa nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah SAW. Menurut bahasa, nuzulul Quran dan Quran nuzulul yang berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Al-Quran berasal dari kata Al-Quran yang yaitu kitab suci umat Islam. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi, yaitu Lauhil Mahfud, ke bumi. Turunnya Al-Quran ini diperantai oleh malaikat Jibril. Hari itu 17 Ramadan 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW yang berusia 40 tahun sedang menyendiri di Gua Hiro. Tiba-tiba sosok asing dan besar menghampirinya. Sosok tersebut adalah malaikat Jibril. Tubuh Rasulullah SAW bergetar karena terkejut dan ketakutan dengan kehadiran malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memeluk Rasulullah yang gemetar. Kemudian mengucapkan kata Iqra. Lalu maksudnya yang dikatakan tadi itu yaitu malaikat Jibril suruh mengatakan kepada Nabi Muhammad yaitu tentang kata Iqra. Jadi Iqra teh tahu surat Al-Quran yang ada pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tahu? Nah, itu teh artinya ya itu teh wahyu pertama yang pertama kali diturunin sebanyak 3 kali. Kata Iqra ini memiliki makna bacalah. Nah, jadi Iqra teh artinya itu bacalah. Jadi kan suka ada kitab yang namanya kitab Iqra yang suka dibaca. Nah, itu teh namanya bacalah. Rasulullah yang ketakutan pun menjawab, aku belum mengenal bacaannya. Kemudian malaikat Jibril pun melanjutkan perkataan dengan Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi artinya banyak. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ini pun menjadi wahyu pertama sekaligus surat pertama di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran kemudian diturunkan ke bumi secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dan menjadi pedoman hidup umat muslim hingga saat ini. 5 keistimewaan nuzulul Quran. Nah, jadi dalam nuzulul Quran itu ada istimewa-istimewanya. Ada 5 istimewanya dalam malam nuzulul Quran. 1, lebih baik dari malam 1000 bulan. Malam nuzulul Quran disebut lebih baik daripada malam-malam 1000 bulan. Maksudnya mengerjakan amalan atau beribadah di malam nuzulul Quran nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 malam. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran melalui surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 malam. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan si Ean sholat selama 1000 hari. Nah, itu teh lebih baik di malam hari nuzulul Quran itu lebih baik. 2, malam penuh keberkahan. Malam diturunkan Al-Quran ke bumi yaitu pada tanggal 17 Ramadan
disebut sebagai malam yang penuh dengan berkah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi, artinya sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang berkah yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. 3. Malaikat turun ke bumi. Nah, pas malam nuzul Quran teh, pas wahyunya pertama kali diturunin, itu teh ada malaikat Jibril yang turun langsung ke bumi. Malam nuzul Quran disebut sebagai malam yang istimewa, salah satunya karena para malaikat turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Qadar ayat 4 yang berbunyi, artinya pada malam ini turun para malaikat dan ruh atau yang disebut Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. 4. Diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya yaitu bagi mereka yang menghidupkan malam nuzul Quran. Maksudnya menghidupkan malam nuzul Quran itu yaitu beribadah ketika di malam harinya. Misalnya sekarang nuzul Quran. Nah, malam hari sekarang itu misalnya si ente sholat malam. Nah, itu yang dimaksud dengan menghidupkan malam, yaitu akan diampuni dosa-dosanya ketika malam ini. 5. Takdir tahunan dicatat. Keistimewaan malam nuzul Quran lainnya adalah dicatat takdir tahunan kita. Takdir yang dimaksud meliputi rezeki, untung, mati, dan lain sebagainya. Dengan memperbanyak amalan dan ibadah di malam nuzul Quran diharapkan mendapat takdir tahunan yang penuh keberkahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 yang berbunyi, fiha yuqra'u kullu amri hakim. Artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Yang mau ditanyain? Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.